popularitas Pak Jokowi ini ternyata jadi perdebatan sengit malam ini. Kenapa PSI gelar karpet merahnya mewah banget tuh Pak Jokowi? Mewah. P3 ditolak loh. Golkar dijawabnya stengki-stengki. Memang udah pasti. Jadi gini. Oh, udah lampu hijau, Bang. Soal Pak Jokowi calon jadi ketua umum kan dikembalikan pada Pak Jokowi. Tapi sekali lagi di beberapa kesempatan saya juga sampaikan bahwa Pak Jokowi adalah bukan figur yang baru di PSI. Pak Jokowi adalah satu figur yang memang selalu jadi panutan untuk seluruh kader PSI. Kenapa muncul 2024 partai PSI, partai Pak Jokowi? Ada Jokowisme. Kenapa? Karena memang kita menganggap bahwa Pak Jokowi menjadi figur yang sentral, yang betul-betul kita anggap sebagai pemimpin yang berhasil membangun kemajuan untuk bangsa ini. Itu satu. Yang kedua, bahwa pemilu kami laksanakan ini juga secara terbuka. Kami kemarin undang teman-teman media ke DPP PSI untuk melihat bagaimana proses tahapan pemilu itu kita buka ke teman-teman media, kepada masyarakat. Supaya apa? Tidak ada anggapan bahwa ada figur yang betul-betul diberikan privilege untuk pemilu pemilu PSI 2025 ini di tanggal 12 sampai 19 Juli yang akan datang. Semua figur kami berikan kesempatan yang sama. Siapapun yang datang mendaftar dengan syarat membawa mandat dari DPW dan DPD dengan persyaratan yang sudah kami tentukan, tentu secara terbuka kami berikan kesempatan untuk mendaftar. Tapi bahwa kemudian keterpilihan nanti ya tentu 100% kewenangan hak diberikan kepada anggota untuk memilih siapapun. Jadi kami kemarin sudah memverifikasi, hari ini ada 140.000 lebih anggota kita yang sudah terverifikasi. 140.000 inilah yang juga masih akan bertambah angkanya nanti di beberapa minggu ke depan. Itu akan menjadi penentu siapa yang akan menjadi ketua umum partai PSI nantinya. Jadi semua kesempatan diberikan pada anggota, silakan memilih dengan figur-figur yang sudah dan akan mendaftar di partai PSI nanti. Saya ke Bang Ubed. Menurut Bang Ubed ini Pak Jokowi kembali ke politik, kembali ke Jakarta istilahnya untuk ngawal Gibran, biar nggak kalah sama Bu Mega sama Pak SBY mungkin, biar sama-sama punya partai sebagai. Pertama saya koreksi dulu. Kingmaker. Jokowi itu bukan figur baru di PSI, karena sudah bertahun-tahun. Dalam tanda petik analisis saya menyimpulkan bahwa Jokowi ya pembinanya PSI begitu loh. Sampai kemudian tegak lurus ke Jokowi, kampanye kan begitu. Iya, jadi dia bukan figur baru. Jadi Pak Jokowi bukan figur baru di PSI. Iya, bukan figur baru. Gitu. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan memang kalau beliau mau jadi ketua umum partai, hasrat berkuasanya masih tinggi. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa dia masih punya hasrat berkuasa tinggi? Oh kan, ada apa? Itu kebebasan semua tokoh kita, Pak. Dengar, saya mau jadi kita ini tidak bisa. Jadi ada juga orang politik itu, Nis, itu kadang karena adrenalin dia. Bahwa karena adrenalin politiknya itu ada, jadi dia hobi aja berpolitik, dia senang. Misalnya, kan ada perkara-perkara yang berkontribusi buat masyarakat gitu. Pemimpin seperti Pak Jokowi tidak bisa dibatasi ruang politiknya. Saya kira kita sudah sepakat, sudah konsensus bersama di negara kita, bahwa siapapun berhak untuk masuk dalam partai politik. Pak Jokowi ketika masuk dalam partai politik tertentu, baik PSI maupun partai yang lain, monggo, itu hak politik Pak Jokowi, tidak bisa dibatasi. Jadi kalau kita membatasi Pak Jokowi, ini juga tidak adil, tidak mendidik. Kenapa? Sebetulnya sih karena di lensis tidak ada narasi membatasi itu. Anda coba dengarkan kalimat saya itu. Saya mau mengatakan bahwa mengapa beliau masih punya hasrat berkuasa? Bukan. Itu kan pertanyaan itu yang saya jelaskan, bukan saya membatasi Jokowi. Jadi gini loh, kalau menurut saya yang pas itu bukan hasrat berkuasa, tapi hasrat berpolitik. Nah, orang berpolitik itu, kalau memang latar belakangnya itu politisi, negarawan, presiden, itu ada adrenalin sendiri, Lisa. Kalau kau menjadi jurnalis, tiba-tiba ada bilang, kau nggak usah lagi urus pers, jurnalis, agak bisa sakit kau. Nah kayak Pak Jokowi ini, orang politik dilarang berpolitik, bisa sakit juga dia. Jadi jangan juga setiap orang ya pasca selesai menjadi presiden, terus mengambil langkah politik tertentu, dianggap bahwa hasrat berkuasa. Tidak juga. Bahwa memang dia coba menampung adrenalin politiknya, itu kan juga bagus juga kan gitu loh. Sambil dia juga tetap menjaga kontribusi dia buat masyarakat banyak gitu loh, Bet. Jadi perlu juga dilihat bahwa yang dimaksud hasrat berkuasa itu adalah bagian politik. Iya betul. Jadi tapi tidak bisa kemudian. Kalau buat Jokowi itu bukan lagi hasrat berkuasa, sudah pada titik puncaknya dia menjadi presiden. Apalagi?
Kan gitu loh. Justru dengan kalimat berpolitik, itu, Anda sebetulnya membantah kalimat Anda sendiri. Bukan. Ngapain lo jadi ketua umum partai itu loh? Ya, itu sudah selesai. Tadi hasrat berpolitik. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa mau ngapain lagi, orang itu tanda-tanda hasrat berkuasa itu. Orang politik itu ditampungnya di mana, Bet? Di partai politik. Coba apa yang disebut kekuasaan? Orang politik ditampungnya itu di organisasi ekonomi misalnya juga. Jadi kalau dia mau jadi ketua umum partai, itu kekuasaan. Ya, dia masuknya ke partai politik, masuknya ke organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Jadi menurut gua sah-sah aja gitu. Sah-sah aja seorang Jokowi yang memang dia punya hasrat berpolitik, dia ingin masuk partai politik dan belum tentu juga. Kita lihat nanti dan belum tentu juga, tapi jangan juga kita itu zolim. Membatasi orang untuk tidak boleh berpolitik karena semua warga negara mungkin harapannya Mas Ubed masuk ke manapun gitu loh. Jangan juga zolim. Kayak misalnya ada anggota DPR RI bilang, ya pokoknya Pak Jokowi, Kakanda, Kang Mas, saya minta untuk tirulah Pak SBY, urus anak cucu saja. Dia nggak tahu kalau Pak SBY itu ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang jauh lebih besar kekuasaan daripada ketua umumnya misalnya. Jadi maksud saya banyak orang berpikir yang picik, berpikir ketakutan bahwa Pak Jokowi nanti bisa menggerus suara partai lain. Nah itu kan juga mengindikasikan bahwa Pak Jokowi memang sosok yang sangat kuat dalam politik Indonesia kan gitu loh. Tapi jangan juga seakan-akan Jokowi ketika disangkutkan dengan partai politik, dia hasrat berkuasanya itu sudah melampaui batas. Saya nggak setuju soal itu. Kenapa sih Pak Jokowi nggak jadi bapak bangsa aja? Maksudnya? Kayak Pak Habibie dulu. Anteng aja anteng. Nggak juga anteng kan gitu loh. Sekarang orang politik itu Nisa, orang politik itu sama kayak hobi. Jadi kalau kita itu punya hobi berpolitik, hidup kita itu politik, ya memang kita bisa merasa sehat itu karena berpolitik. Gini. Nah kalau misalnya kita merasa sehat berpolitik kan nggak salah juga gitu loh. Berpolitik itu. Kayak misalnya kenapa kau nggak tanya soal itu ke Ibu Mega misalnya, Bu Mega kenapa sih nggak jadi ibu bangsa aja? Ibu sudah terlalu tua. Pak Surya Paloh sudah terlalu tua juga, sudah lama juga memimpin partai ini. Kenapa sih nggak istirahat aja gitu? Atau kita sampaikan juga ke Pak SBY misalnya, Pak SBY nggak usah jadi ketua Majelis Tinggi lagi. Kenapa nggak disampaikan ke situ? Kenapa ke Pak Jokowi gitu loh? Yang masih jauh lebih junior kalau bicara soal partai politik gitu loh. Kalau Bung Semar cek data, saya juga mengkritik Megawati, saya juga mengkritik SBY, saya juga mengkritik Joko Widodo. Jadi kalau Anda berkesimpulan bahwa itu adalah hak politik, maksud gue gini, Bet. Hak politik. Ketika kau bicara hasrat berpolitik, Jokowi tinggi, hasrat berpolitik Ibu Mega tinggi gak menurut kau? Saya katakan tinggi semua itu mereka. Tinggi semua. Segala macam tinggi juga. Semua tinggi. Nah, jadi fair kayak gitu. Ya saya fair. Saya memang kritik Megawati, ada dinasti di tubuh partainya, juga kritik SBY, ada dinasti di tubuh partainya, dan saya fair ngomong itu. Yang dimaksud berpolitik itu tidak harus menjadi ketua umum partai. Kan itu. Tapi kalau Jokowi kemudian tetap mau ngatur jadi ketua umum, ya silakan. Itu hak politik dia. Tetapi saya mau mengatakan bahwa kenapa dia sebelumnya mengatakan bahwa dia mau jadi penduduk biasa, rakyat biasa, lalu kemudian kembali ingin jadi ketua umum partai, itu ada apa? Kontradiktifnya itu yang dipertanyakan oleh Mas Ubed. Orang ketika pensiun, dia sudah sampaikan, dia akan kembali menjadi masyarakat biasa, kembali ke Solo, dilakukan kan? Ya, sebenarnya nggak sampai setahun. Dia ingin menampung juga hasrat berpolitik dia juga sah-sah juga kan? Betul. Ya memang tidak ada persoalan Jokowi masuk kembali ke ruang politik praktis, termasuk menjadi ketua umum PSI, dan itu saya kira justru tepat. Kenapa? Karena mungkin PSI adalah satu-satunya partai yang paling mudah untuk Jokowi tiba-tiba menjadi ketua umum. Saya katakan tiba-tiba karena PSI belum punya sejarah secara terbuka, ada regenerasi kepemimpinan di PSI yang selama ini dipilih langsung oleh anggota atau demokratis. Dari Grace Natali, kemudian ke Giring Ganesa, kemudian ke Kaisang. Nanti saya tambah sedikit soal PSI. Semuanya serba instan. Jadi PSI itu tadi yang nggak disampaikan itu bahwa PSI itu lahir 2014 di saat Pak Jokowi itu. Iya, itulah kenapa saya katakan bahwa. Jadi memang hidupnya, kembangnya PSI itu Jokowi sejalan juga dengan Pak Jokowi. Iya, itulah sebab saya katakan bahwa justru dengan masuk ke PSI itu adalah yang paling tepat. Kenapa? Karena pertentangannya tidak ada. Itu PSI sebetulnya kan sudah milik Jokowi saja sebetulnya. Hanya saja dia menempatkan Kaisang sebagai ketua umum. Kalau kemudian sekarang di PSI mengadakan seremonial begitu ya, melakukan pemilihan terkait dengan terbuka. Walaupun belum tentu Pak Jokowi jadi ketua umum PSI ya. Iya, belum tentunya itu bukan karena faktor tidak terpilih, tapi karena faktor mungkin Jokowi merasa kalau dia masuk ke PSI justru bisa mengkerdilkan kekuasaan keluarga. Kenapa?
Karena di situ sudah ada Kaisang. Akan lebih bagus justru kalau Presiden Joko Widodo itu bisa menguasai partai yang lain. Nah, kalau itu sampai terjadi. Nah, kalau itu saya bisa respon itu. Nah, jadi Pak Jokowi itu kan suka men-challenge dirinya dia. Dia jadi kalau misalnya orang banyak bilang PSI itu terlalu kecil, bajunya kesempitan. Seringkali juga kita melihat bahwa langkah politik Pak Jokowi itu karena men-challenge dirinya. Yang kecil dibikin besar. Kau bayangkan nanti kalau misalnya 2029 tiba-tiba suara PSI melampaui Nasdem. Kayaknya itu deh yang ditakuti Saroni itu ketika dia bicara, udahlah Pak Jokowi jangan berpolitik kan gitu loh. Itu deh yang ditakutin sama Saroni. Mungkin partai-partai tengah lainnya gitu ya. Enggak, 2024. Tidak perlu tunggu sampai 2029. 2024 Jokowi sekeluarga, bukan sendiri ya, satu keluarga. Sudah di PSI. Belum. Nah, ini salah. Salah kau. Ini yang belum. Mas Gibran belum. Mas Gibran belum, Pak Jokowi belum. Gitu loh. Oke, Bapak-bapak dari tadi kita stop dulu. Jangan. Bapak-bapak, stop dulu. Dari tadi kita udah ngomongin PSI, P3 Golkar. Apa kabar Super TBK? Kita akan bahas usai jeda. Iya.